Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bi syari'atin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Segenap para alim, para asatiz, para dewan ta'mir masjid Darul Rahman, orang-orang tua saya, para sepuh, bapak ibu, jamaah setia subuh di masjid yang kita cintai ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan berkah rahmat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim terkhusus kepada Bapak Ketua DKM sehat alafiat, inafillah. Insyaallah ya, kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nanti sama-sama kita takrir di tempat ini membawa manfaat bagi diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti butuh dengan nasihat-nasihat untuk melembutkan setiap hati kita. Karenanya Allah jadikan agama ini sebagai nasihat. Di kesempatan subuh kali ini, marilah sama-sama kita mendengarkan sebuah nasihat ilmu yang datang dari sahabat berikut kerabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang nasihat ini saya kutip dari sebuah makalah yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Untuk itu kita awali dengan sekali lagi baca suratul Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu para ulama, para muallif-muallif kitab, khususnya yaitu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang mensyarahkan kitab Nasaihul Ibad ini. Ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus muallif hadzal kitab, wa ila syekhuna wa muallimina fid din, anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, beliau memberikan
nasihat kepada kita. Yang pertama di antaranya adalah inna minan na'imi dunya yakfi al-islamu ni'mah. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang akan memberikan kecukupan kepada setiap kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Islam sebagai nikmat. Islam sebagai nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang akan mencukupkan serta menyelamatkan kita di dalam meniti kehidupan dunia dan menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Karenanya setiap kita, Bapak Ibu, mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat nikmat Islam itu. Bagaimana tidak, sekiranya ada seseorang yang hidup sebagai seorang muslim, lalu dia abai untuk menjaga, merawat, memelihara keislaman. Kemudian di penghujung hidupnya, katakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia 70 tahun seumpama. Di penghujung hidupnya, menjelang kematiannya, terlepas Islamnya, terlepas imannya, maka pada saat itu, na'udzubillah min zalik, amal solehnya, amal kebaikannya dicabut nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya semasa dia muslim tetap tercatat, bahkan siksa yang akan didapatkan lebih pedih, lebih dahsyat dari siksa orang-orang kafir yang asli. Itu sebab apa? Sebab ia murtad, keluar dari agama Islam. Karenanya di dalam kitab Sulamut Taufik ada satu bab yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk menjaga keislaman kita. Yajibu ala kulli muslim hifzu islami. Wajib atas setiap kita untuk memelihara keislaman kita. Salah satu di antara upaya kita untuk menjaga, merawat, memelihara keislaman kita yaitu hadir di majlis-majlis ilmu. Yang dengan ilmu kemudian kita dapat menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah di masjid-masjid kita, wabil khusus masjid yang kita cintai ini, diberikan sarana, satu wadah untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Insya Allah selamatlah keislaman kita yang kita mohonkan kepada Allah. Sebaliknya, jika ada orang yang dalam kehidupannya dia dalam keadaan kafir, tidak Islam, dikasih potensi kesempatan hidup 70 tahun, namun di penghujung daripada kehidupannya Allah kasih hidayah berupa Islam, kemudian ia menjadi mu'allaf, masuk ke dalam Islam, dia ucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, dia yakinkan dengan hatinya, belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat sholat, bahkan belum sempat kemudian puasa, belum sempat kurban dan lain sebagainya.
baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diyakini bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan yang patut diibadati dengan sebaik-baiknya illallah kecuali Allah, dan dia bersaksi atas kenabiannya, kerasulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ridha dan dia terima Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Setelah itu datang malaikat Israil alaihi salam, diutus oleh Allah mencabut nyawanya, menceraikan dengan kehidupan dunia yang ia jalani, wafat sebagai seorang muslim. Maka orang yang demikian itu, sekalipun sepanjang hidupnya dia dalam keadaan kafir, namun di penghujung hidup menjelang kematiannya dia mu'allaf masuk Islam, pada saat itu amalan-amalan kebaikannya selama kafir yang belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan baik dengan ganjaran pahala, lalu kemudian dicatat oleh Allah, diberikan oleh Allah dengan ganjaran pahala. Dosa-dosanya semasa kafir karena sebab keislamannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati sebagai seorang beriman, mati sebagai seorang Islam, mati husnul khatimah, dijamin keselamatannya di kehidupan akhirat. Karenanya Islam itu merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Kadang-kadang kemudian kita apa ya? Diberikan oleh Allah nikmat besar, nikmat agung, iman Islam. Lalu kemudian kita enggan untuk menjaga, memelihara. Kita lupa tuh kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan nanti di akhir zaman banyak terjadi fitnah-fitnah. Saat itu keadaan umat, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya beriman, kemudian sorenya telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Karena diri saya, diri kita semua gampang mudah menjual agama ini, menukar agama ini dengan dunia. Dan sekarang nggak kita pungkiri, Pak, itu terjadi kepada setiap diri-diri kita. Bagaimana dunia membuka dirinya, menampakkan perhiasannya yang luar biasa. Kita berbangga dan boleh bangga dengan teknologi yang sekarang ada. Tapi kita lihat ya, bagaimana kebanyakan di antara kita lebih banyak interaksi dengan media sosial, dengan teknologi tersebut, lewat internet dan lain sebagainya, daripada kita berinteraksi dengan ilmu. Sekalipun terkadang ya, di media-media internet itu ada kajian-kajian ilmu, tapi ketahuilah keberkahan dan kemanfaatan ilmu tidak hanya didapat kemudian kita hanya buka-buka ya, baca-baca buku, buka-buka artikel dan lain sebagainya tanpa talaqi di hadapan. Mudah-mudahan kita selamat ya Pak ya. Coba nih ibu-ibu, ibu ya, ibu sehat ya,
sekiranya pengajian pada maghrib bareng sama drakor, kira-kira gimana? Drakor apa ngaji? Masya Allah, dunia. Ya. Karenanya penting kita hadir di majlis-majlis semacam ini. Yang kita inginkan adalah nanti di penghujung kehidupan kita husnul khotimah, mati sebagai Islam, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat wala tamutunna, jangan kalian mati, jangan sekali-kali kalian wafat meninggalkan kehidupan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kita mati sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim. Syukur, kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim yang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi minta ada satu doa yang kita mintakan kepada Allah, sering dibaca oleh imam-imam kita. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam. Itu kita minta ketetapan iman, minta ketetapan Islam, minta pertolongan Allah agar kita punya iman, punya Islam, yang itu adalah merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita ini, tetap lekang abadi sampai datang kematian. Ibu ya, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mau entar apa ya? Nanti? Entar apa nanti Bu? Nanti ya. Nanti juga nanti ya. Dalam keadaan diampuni oleh Allah, insya Allah. Jadi kata Sayyidina Ali yang pertama adalah kalau ada nikmat yang besar, nikmat yang kita anggap itu besar, sungguh nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa inna minas sughli yakfika at-ta'atu sughla. Sesungguhnya di antara kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, aktivitas yang kita jalankan, yakfika, dan aktivitas itu, kesibukan itu dapat memberikan kecukupan kepada setiap kita, maka cukuplah kesibukan di dalam ketaatan yang akan mencukupkan kita. Sibuk dalam taat, sibuk dalam ketaatan kepada Allah akan mencukupkan kita, baik cukup dalam kehidupan dunia, terlebih dicukupkan nikmat itu di kehidupan akhirat. Tidak Allah sediakan surga wa ni'ma ajrul muttaqin, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakannya, memberikannya kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berada dalam takwa, ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai, Bapak Ibu, insyaallah. Jaminan dari Allah untuk kehidupan dunia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang dalam ketaatan, bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala jamin kehidupannya. Allah mudahin urusannya. Allah keluarin kita dari segala kesulitan. Bahkan Allah
akan memberikan kepada setiap orang-orang yang bertakwa itu dengan rizki, dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jaminan kehidupan dunia. Bagaimana lagi kemudian di kehidupan akhirat, yang memang telah Allah sediakan nikmat yang besar itu berupa surga untuk kita orang yang bertakwa. InsyaAllah. Karenanya untuk mengukur ketakwaan setiap diri kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu nasihatnya memberikan ciri indikasi orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, punya rasa takut hanya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah akan membentengi dirinya dari segala perbuatan mungkar. Rasa takut kepada Allah akan menguatkan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintah. Mohon maaf, ini kan lagi rame-ramenya ya. Kadang-kadang kita nggak enak juga dengarnya. Terjadi di negeri yang luar biasa ini, ya, dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat itu. Tapi keadaan kita punya negeri masih kemudian banyak orang-orang yang mengabaikan amanah sehingga terjadi korupsi di mana-mana. Setuju atau tidak setuju itu terjadi di hadapan kita, dan yang mirisnya adalah terjadi di keadaan yang seharusnya kita umat Islam terpelihara dari hal-hal yang demikian. Kenapa itu bisa terjadi? Kurangnya sifat al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Begitupun kemudian dengan setiap kita, ya, kita ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya rasa khauf kita belum hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, indikasi daripada ketakwaan seorang hamba adalah al-amal bil-tamsil. Manakala kemudian kita mampu untuk menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan Al-Quran untuk kemudian kita letakkan di hadapan kita untuk menuntun kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntun kita menjalani kehidupan di dunia, mencapai keselamatan akhir. Urusan apa yang kemudian tidak dibimbing di dalam Al-Quran? Seluruh aktivitas, profesi kita semua ditulis, dijelaskan di dalam Al-Quran untuk setiap kita. Perkara pengusaha, dagang, intinya jangan riba dan lain sebagainya. Pemimpin, intinya amanah. Allah perintahkan kepada kita ya'muru bil adli wal ihsan, adil, berbuat ihsan dan lain sebagainya. Setiap profesi. Kemudian apa lagi? Al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak, Ibu, kadang-kadang kan kita suka bilang begini, ini nikmat besar, ini nikmat kecil, begitu ya. Padahal besar kecil itu bahasa kita. Akan tetapi hakikatnya nikmat yang datang dari Allah adalah besar untuk kita. Sehingga orang-orang yang mempunyai sifat qanaah di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka dia tidak lagi melihat besar kecil bilangan nikmat, tidak lagi mengukur banyak atau sedikitnya nikmat. Yang dia yakini adalah bahwa seluruh nikmat, kullu ni'matin faminallah, setiap nikmat itu datang dari Allah. Kalau sudah kita yakini, Pak, setiap nikmat yang ada dalam diri kita ini datang dari Allah, Ibu, kita tidak akan pernah menakar nikmat yang satu dan yang lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Gak akan lagi kita melihat, gue enak banget tuh kaya, gue enak banget tuh begini. Ukuran itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita yakin nikmat sudah ditakar, tidak akan pernah ditukar. Hadirnya sifat qanaah di dalam setiap diri kita akan menenangkan setiap hati kita. Bu, Ibu, Bu, misal. Ini misalnya, kalau kemudian Ibu pengen duit banyak tapi berkah, tapi sedikit kurang berkah. Banyak tapi berkah. Amin ya rabbal alamin. Padahal sedikit atau banyak itu datang dari Allah. Sehingga kemudian ukurannya adalah keberkahannya. Kalau boleh milih, banyak tapi berkah. Kapan kemudian kita bisa merasa bersyukur dengan nikmat sehat? Saat sakit. Betul Pak ya? Merasa bahwa nikmat sehat itu besar tatkala kita, walaupun ketika kita sakit makanan enak-enak depan gitu Pak. Buah apa aja ada apel, anggur, tetangga kita bawa ini, bawa itu, dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan sakit itu udah gak ada keinginan bagi setiap ini. Kita cuma pengen sehat. Saat itulah kemudian nikmat sehat itu menjadi besar bagi setiap orang-orang yang hadir dan memiliki sifat qanaah. Tidak lagi kemudian mengukur, melihat besar, kecil, banyak, sedikit. Ya mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang punya sifat qanaah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang terakhir daripada sifat atau indikasi orang yang bertakwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu selalu yakin bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar. Di depan ada kehidupan abadi yang namanya kehidupan akhirat. Sehingga kemudian ketika dia ingin berlayar kepada perjalanan yang sangat jauh, al-isti'dadu, dia akan membekali dirinya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadikanlah setiap diri-diri kita ini budak-budak akhirat.
Irfan, emang kemudian orang-orang Muslim itu nggak boleh kaya? Boleh, sangat, sangat boleh. Bahkan kemudian kita dituntut, disuruh untuk mengambil bagian-bagian dunia sebanyak-banyaknya. Namun jangan sampai kemudian masukkan ke dalam hati kita. Ambil. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam mencapai kehidupan akhirat, tapi jangan lupa ada bagianmu di kehidupan dunia. Karena ada juga ibadah-ibadah, amalan-amalan ketaatan yang kemudian itu ditopang dengan dunia. Besok ada kurban, emang kurban pakai doa, ya. Walaupun kemudian kita doa, ya Allah kasih rizki ya Allah biar bisa berkurban tahun ini. Tapi kan ujung-ujungnya duit-duit juga ya datang. Artinya kita perlu dunia untuk menopang ibadah kita. Yang dilarang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kenapa? Hubbud dunia, kecintaan kita kepada dunia itu menjadi pangkal dari setiap perbuatan dosa. Doa yang sering kita panjatin, ini biasanya ini doa yang paling kita tunggu, Pak. Apalagi kalau tahlilan, doa panjang yang kita tunggu doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa yang kita pikirin? Bentar lagi kelar. Doanya bentar lagi selesai. Bukan makna doanya. Bentar lagi kelar, besok keluar gitu. Udah deh tuh. Imam panjang banget. Yang kita tunggu kapan Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dengan doa itu kita minta, ya Allah, beri kebaikan di dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat, minta diselamatkan dari siksa api neraka. Namun kemudian akan menjadi keliru kalau kemudian kita mengartikan bahwa kita mesti imbang dunia akhirat. Ada yang bilang, kan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Artinya kita mesti imbang dong dunia sama akhirat. Rugi Pak kita kalau imbang. Kenapa? Ada satu kalimat yang kemudian kita mesti ambil pelajarannya. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita sedang bekerja beramal untuk urusan dunia, maka serius. Anggap kita bakalan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kita semangat. Kalau kita jadi pedagang pengusaha, jadi pedagang pengusaha yang semangat. Kalau kita jadi karyawan yang semangat, yang disiplin dan lain sebagainya. Kita lagi ngurusin dunia. Kalau separoh, kalau kita artikan 50%, imbang yang konotasinya 50-50, kita jadi orang malas. Kerja asal-asalan, dagang ngomong enggak, dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan lupa, begitu kita ibadah, semangatnya dunia hilang tuh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingat deh, besok bakalan mati. Sehingga apa? Ketika sholat kita serius, kita ngejalanin ibadah kita serius, besok mau mati. Kendati pun kemudian 100% untuk dunia segala potensi kita, juga kemudian orientasinya 100% buat akhirat.
Semangatnya kita untuk kehidupan dunia, kita orientasikan untuk kehidupan akhirat. Ambil duit buat topang ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi konotasinya bukan imbang yang kemudian itu kita artikan 50-50. Kalau udah imbang, Pak, ragu-ragu dalam hati kita. Gagang lagi rame-rame ini, ajan sholat. Mana ini? Gara-gara imbang tuh. Dari imbang menjadi bimbang. Dia lupa. Tamu tua dan besok mau mati. Kira-kira dari sampai di sini bisa kita ambil pelajaran, ya Bu ya. Jadi kalau kita mau jadi kerja dunia, bukan ahlu dunia. Kerja buat dunia. Kenapa? Kita dapat buat topang untuk kehidupan akhirat. Insya Allah. Dan kemudian nasihat yang terakhir dari makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibrah. Dan di antara nasihat-nasihat yang tersampai kepada setiap kita, dan nasihat itu akan memberikan kecukupan kepada kita, maka yakinlah nasihat yang akan memberikan kecukupan kepada seorang hamba berupa kematian. Kan orang mati nggak banyak ngomong ya Pak ya? Ya. Bu, orang mati banyak ngomong nggak? Nasihat kematian dia membisu. Tapi kemudian kita bisa lihat bagaimana di situ banyak nasihat yang bisa kita ambil sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kalimat itulah yang kemudian ditulis di lingkaran cincinnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Kita yakin setiap kita bakalan mati. Setiap kita bakalan menghadapi proses yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang waktunya nggak bisa kita undur, waktunya nggak bisa kita majuin. Insyaallah. Betapa banyak kemudian orang-orang yang dihadapkan dengan kematian, kemudian dia menjadi orang yang menyesal. Apa yang mereka katakan? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sesungguhnya aku menjadi orang yang menyesal karena semasa hidupku banyak meninggalkan amalan-amalan saleh. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah dalam keadaan mati, baru kemudian dia menyesal. Banyak meninggalkan sedekah, banyak meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang yang sudah dihadapkan dengan azab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas. Ya Allah, kasih kesempatan sedikit aja buat aku hidup di dunia. Untuk apa? Aku pengen berbuat baik, aku ingin bersedekah, aku ingin jadi orang yang baik, aku ingin menjadi orang yang saleh. Tapi ketetapan telah berlaku atas dirinya. Penyesalan tinggal penyesalan. Dia berharap untuk menerima ganjaran dari setiap amal. Karenanya alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup di dunia. Dan Nabi ingetin kita, ni'matani maqbulun fihi makatsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Banyak
Nikmat Allah kasih kepada kita, tapi ada dua nikmat yang terkadang kita lupa tertipu. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup. Nikmat sehat dan sempat ini kadang kita lupa. Ini alhamdulillah Allah karuniakan kita nikmat sehat, nikmat sempat dan kekuatan niat. Ini menjadi 3 fondasi amal. Ibu, ibu punya niat ngaji, pengen niat sholat subuh, alhamdulillah, sehat badannya, amin. Tapi nggak sempet, datang nggak kemari? Enggak ya, orang nggak sempet ya. Ada kesibukan lain, ya ada silaturahim ke rumah keluarga. Ya Bu ya. Ibu punya kuat, sehat, sehat ibu, sempet, kagak ada niat, datang nggak? Ada lagi orang punya niat, punya sempet, tapi nggak punya sehat, datang nggak? Allah kasih kita alhamdulillah kekuatan niat, nikmat sehat, nikmat sempat, alhamdulillah. Kemudian dengan itu kita bisa melakukan amalan-amalan taat. Karenanya kemudian kita diingetin bahwa yang namanya kematian itu adalah nasihat yang baik buat kita. Kecil, besar, tua, muda pasti mati. Kaya, miskin pasti mati. Setiap kita yakin kematian itu telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada rumusnya orang yang beriman takut dengan kematian. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, keadaan apa, di saat apa, sedang melakukan apa ketika kematian itu datang kepada kita. Mati dalam husnul khatimah yang kita, betul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta Allah mati dalam husnul khatimah. Orang yang mati dalam maksiat nekat, ya. Orang yang mati dalam maksiat nekat, kita minta sama Allah mati sudah dalam keadaan bertaubat atas dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mati adalah merupakan ujian, baik bagi yang mengalami maupun kita yang ada di sekitarnya. Bagi yang mengalami itu kok ujian, Pak? Bagaimana tidak itu menjadi ujian? Setelah mati di alam barzah kemudian ada persoalan ujian. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanya kepada kita. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Kira-kira dia atau kita yang melalaikan perintah-perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, atau kita berperilaku musyrik menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditanya, dihadapkan persoalan yang disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, mampukah kemudian lisan ini menjawab dengan lisan yang fasih, i'tiqadin sahih, hati yang mantap, menjawab Tuhan kami, Tuhanku adalah Allah.
Sementara kemudian di kehidupan dunia, sholat nggak mau, berperilaku musyrik dan lain sebagainya. Mampukah kita menjawab itu? Ujian buat kita yang hidup, yang ditinggalkan, Pak. Kenapa? Di hadapan kita ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita ada nasihat yang Allah berikan kepada kita. Akankah kemudian kita kembali mengingat bahwa kita akan sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang lain? Bapak Ibu, sebagai penutup, setiap keadaan kita ini ujian. Setiap keadaan kita ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita manusia ini mengira setelah kita berkata kami beriman kepada Allah, lalu kemudian dibiarkan oleh Allah tanpa diuji? Uji. Sehingga setiap keadaan orang yang beriman pasti tidak akan lepas dari ujian. Betul gak, Bu? Ada yang diuji oleh Allah dengan kesenangan, kekayaan, pangkat jabatan yang tinggi. Biar Allah kemudian mau lihat ini hamba kira-kira bersyukur apa kagak. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kesulitan hidup, rasa sakit dan lain sebagainya. Untuk apa? Allah pengen lihat ini orang sabar apa kagak. Sehingga kemudian Allah berikan tuh kepada kita orang yang beriman dua sikap mulia untuk menjalani dan menghadapi ujian itu, yaitu sikap sabar dan syukur. Kalau diberikan kenikmatan berupa kesenangan dia bersyukur, maka syukurnya menjadi kebaikan bagi dirinya. Kalau diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan, kepedihan, kesengsaraan dan lain sebagainya, dia bersabar, maka sabarnya menjadi baik. Keadaan kita adalah ujian, keadaan orang lain juga ujian untuk dirinya dan kita. Contoh, kita bermasyarakat, kita bertetangga, ada tetangga yang dalam keadaan susah. Itu ujian untuk mereka, tapi ujian buat kita. Apakah kemudian kita hadir rasa simpati, empati untuk membantunya? Karena kita kemudian dituntut oleh agama ini untuk berkomitmen mengikat keimanan kita dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bahkan bukan hanya orang yang di sekitar kita, Pak, mengalami kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya. Siapapun dia, orang yang beriman mengalami kesulitan, kesusahan, walaupun di negeri yang jauh, itu ujian buat kita. Apakah hadir empati dan simpati di dalam diri kita? Hari ini kita melihat, hari ini kita mendengar saudara kita Muslim di Gaza, Palestina, sampai saat ini mereka masih dilanda krisis kemanusiaan akibat perang. Tidakkah kemudian kita dapat merenungi, ada anak-anak kecil kita, ada perempuan-perempuan renta dan muda kita, ada orang-orang tua kita yang pada saat itu dengan tubuh lepahnya menahan serangan bom-bom Israel laknatullah alaih. Tidakkah kemudian itu menjadi ujian bagi kita? Hadirkan rasa empati dan simpati kita untuk turut berjuang bersama dengan mereka. Ujian untuk mereka adalah negaranya dilanda perang. Baik, kemudian ada yang berkata itu urusan politik. Tapi jangan lupa di sana ada Al-Aqsa, simbol Islam wal muslimin, yang kita diikat dengan itu. Artinya apa? Urusan itu bukan hanya urusan politik
dalam negerinya, akan tetapi secara ukhuwah itu khususan kita sebagai kaum yang beriman. Karena kemudian, sudahkah setiap tangan-tangan kita, hati-hati kita berdoa sebagai bentuk perjuangan kita? Sudahkah kemudian tenaga kita atau bahkan harta kita menjadi bagian perjuangan untuk mereka? Baiklah, kemudian ada yang berkata, Irfan, sampai hari kiamat itu tidak akan terhenti karena sudah sunnatullah, ya, akan terjadi berkecamuk perang di sana sampai hari kiamat dan akhirnya akan dimenangkan oleh Allah. Maka pada saat itu sampai hari kiamat pula harus hadir rasa empati dan simpati kita untuk turut berjuang bersama dengan mereka. Karena apa? Bila kita abai dengan hal-hal itu, kita akan masuk ke alam barzah, ditanyakan oleh Allah melalui malaikat munkar dan nakir, wama ikhwanuka, siapa saudara? Mampukah lisan ini kemudian kita menjawab bahwa saudara muslim, saudara mukmin adalah saudara? Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Nabi menerangkan ikatan persaudaraan antara orang yang beriman yang satu dengan mukmin yang lainnya, kama salil jasadil wahid, laksana jasad yang satu. Kalau bagian jasad yang lain terasa sakit, maka sudah pasti bagian tubuh yang lainnya pun akan terasa sakit. Tidakkah kemudian kita menyadari bahwa setiap keadaan kita adalah ujian untuk orang yang beriman, termasuk di dalamnya ibadah, Bapak. Sholat subuh, sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, itu ujian. Kurban besok, ujian. Ibadah haji, ujian. Zakat, ujian buat kita. Kalau kemarin bulan suci Ramadan ada orang Islam sehat badannya tanpa uzur, nggak puasa, berarti nggak lulus ujian. Yang jawab Allah, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, dia baru Islam, imannya belum masuk ke dalam hatinya. Kalau kemudian ada orang-orang yang kaya sampai gini hari belum daftar haji, gimana mau haji ya kalau daftar aja belum? Emang nggak kepengen, Pak. Emang nggak kepengen. Maka sesungguhnya dia, kata Allah, walamma yadkhulil iman fi qulubikum, hatinya belum masuk ke dalam, imannya belum masuk ke dalam hati. Ada orang kaya datang perintah sunnah kurban, kemudian dia abai dengan itu. Saya nggak duitnya beli kambing, beli nambah 2, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya, urusan dunia. Maka sejatinya walamma yadkhulil iman fi qulubikum, imannya belum masuk ke dalam hati-hati kita. Karenanya setiap ibadah yang Allah perintahkan itu adalah ujian bagi orang yang beriman, untuk Allah melihat apakah hambanya yang mengaku beriman tersebut berada dalam ketaatan kepada Allah. Perintah untuk meninggalkan larangan kepada setiap kita itu pun ujian, agar kemudian Allah dapat melihat apakah kita termasuk ke dalam golongan orang yang taat kepada Allah, taat menjalankan perintah, taat untuk meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu ada manfaat buat diri saya dan kita semua. Mungkin ada yang mau disampaikan atau tutup? Biasa ada. Allah. Sambil ngopi, Bu. Pak, sambil ngopi ya. Ya. Iya, alhamdulillah santai. Ayo.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Irfan yang telah menyampaikan semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi dapat kita aplikasikan sehari-hari. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Pak Ustaz ada yang bertanya terkait dengan tadi nasihat-nasihat. Apakah kita nanti bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat kita nanti meninggal di alam kubur itu nanti ada pertanyaan dari mereka. Kami pernah mendengar ceramah dari salah satu Habib mengatakan kalau mereka tanya, gak usah ditanya, tidak usah dijawab. Pernah nggak dengar Ustaz kayak gitu? Saya pernah dengar itu. Jadi gak usah tanya, gak usah tanya. Yang penting lo cinta Habib banyak, gak usah tanya. Kira-kira tidak seperti bagaimana mengenal Ustaz. Baik, Bapak terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Terlepas dari hal-hal yang demikian ya, yang pasti setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal kita, amal atas laku kita. Iya kalau kemudian tadi seperti itu. Kalau ternyata enggak, kayak gitu. Dia gini, bang usah jawab, itu kan? Jawab aja udah. Iya kalau misalnya keadaan seperti itu. Kalau ternyata tidak, pertanyaan itu ternyata tetap berlaku bagi setiap kita. Artinya apa? Ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang berkomitmen dalam ketaatan, dia akan selalu mempersiapkan diri dari hal-hal yang telah kita yakini adanya. Kan bagian daripada Zu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu diantaranya al-maut, al-qabr, maut, kemudian kubur, wasu'ali malakan, dan juga pertanyaan dua malaikat, wa na'imuhu, nikmat kubur, wa azabahu, juga azabnya. Artinya apa? Setiap kita harus mempersiapkan sebagai bagian konsekuensi atas keimanan kita dengan perkara-perkara. Jadi kita siapin diri kita aja. Artinya kita tidak, jangan sampai kemudian meyakini itu benar adanya. Ya, kita cukup kemudian mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang demikian. Namun pula kita juga jangan sampai kemudian terpancing untuk menghadirkan bagian daripada rasa yang dapat menimbulkan ketidaksukaan yang mengarah kepada kebencian kepada satu kelompok akibat hal-hal yang diutarakan. Artinya gini, setiap kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Mereka atau beliau-beliau bertanggung jawab atas apa yang. Jadi eloknya mari sama-sama kemudian kita persiapkan. Karena hal-hal yang sudah kita yakini keimanan berlaku atas setiap diri-diri kita tidak akan dapat tertanggung oleh orang lain. Jaminan satu-satunya makhluk untuk memberikan keselamatan di yaumil akhirah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah
untuk memberi syafaat dengan umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah juga dari beliau. Mungkin demikian, Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, maaf. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk permohonan kesediaan Bapak Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita tutup majlis kita dengan talqinul dzikir. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah aslih lana dhata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subul salam wa najjina minal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya Allah sabitna bil iman, sabitna bil Islam, sabitna bil tauhid, sabitna bil ma'rifah min dari dunia ila akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farijtah wa la hajatan illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين فإنك خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak.